Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Stop Beli Saham, cara sederhana dan santai untuk potensi profit maksimal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Video ini merupakan pembahasan lanjutan dari video yang saya buat 3 tahun yang lalu. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik. Jadi, nonton hingga selesai. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah investor atau trader di pasar modal meningkat signifikan. Ini tentu satu prestasi yang bisa kita banggakan sebagai warga negara. Edukasi tentang saham semakin banyak disampaikan. Persepsi masyarakat yang mengatakan saham itu judi semakin berkurang. Dan warga negara kita lebih paham dengan yang namanya investasi. Di tengah euforia seperti ini, sebenarnya ada poin yang harus diketahui. Ternyata, kita tidak boleh latah membeli saham. Ada beberapa hal yang sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar modal. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai investasi Anda jadi berantakan dan ujungnya berhenti berinvestasi saham. Dengan topik stop investasi saham jika, saya mau menyampaikan beberapa poin yang sebaiknya diperhatikan sebelum memutuskan menjadi pelaku pasar modal. Mari kita simak satu persatu. Poin 1. Tidak punya dana darurat. Stop investasi saham jika tidak punya dana darurat. Emergency fund atau dana darurat merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan. Ironisnya, banyak di antara kita yang menganggapnya tidak terlalu penting dan bisa ditunda. Dengan kondisi seperti tahun ini, tentu Anda merasakan keharusan memiliki dana darurat. Yang awalnya mendapat penghasilan bulanan, kini tiba-tiba di PHK. Yang awalnya punya cicilan setengah dari gaji, kini gajinya dipotong 50%. Yang awalnya berbisnis dengan kredit bank, kini bisnisnya stuck, namun angsuran tetap harus dibayar. Tanpa adanya emergency fund, kemungkinan besar investasi Anda yang menjadi korban. Paling tidak Anda berhenti berinvestasi untuk sementara waktu dan mengambil dana investasi itu untuk kebutuhan. Nah, masalahnya, bagaimana jika saat diambil ternyata posisi portofolio Anda sedang minus? Pada akhirnya, mau tidak mau Anda harus rela menjual rugi saham tersebut. Padahal sebenarnya, dalam jangka panjang, potensi kenaikannya sangat besar. Kondisi ini membuat Anda mengalami dua kerugian secara bersamaan. Pertama, rugi karena harus menjual rugi saham yang dimiliki. Kedua, rugi karena kehilangan potensi kenaikan saham yang besar di masa datang. Itulah alasan kenapa saya menyarankan Anda agar mempunyai emergency fund sebelum membeli saham. Lebih baik Anda tidak membeli saham dan mempunyai emergency fund dibanding Anda mempunyai saham namun tidak memiliki emergency fund. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, berapa besaran emergency fund yang ideal? Tentu, di zaman sekarang sudah banyak influencer keuangan yang membahas hal ini. Bagi saya pribadi, paling kecil, Anda harus mempunyai dana darurat sebanyak 12 kali pengeluaran bulanan. Dengan angka ini, setidaknya Anda masih bisa bertahan dalam jangka waktu 1 tahun, sekalipun tidak mempunyai penghasilan. Dalam waktu 1 tahun itu, investasi saham Anda juga akan cenderung aman, karena untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa mengandalkan emergency fund yang dimiliki. Selain itu, jika emiten Anda rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya dividen tersebut dapat sedikit membantu untuk menopang kebutuhan meskipun cenderung kecil. Poin 2. Punya hutang konsumtif. Stop investasi saham jika punya hutang konsumtif. Secara umum, hutang terbagi menjadi dua, yaitu produktif dan konsumtif. Perbedaan kedua hutang tersebut berasal dari cash flow yang dihasilkan. Hutang produktif merupakan semua hutang yang mungkin bisa membuat uang masuk ke kantong Anda. Sedangkan hutang konsumtif merupakan hutang yang hanya membuat uang keluar dari kantong Anda. Setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing tentang hutang. Ada yang mengatakan hutang itu tidak baik. Ada yang mengatakan hutang produktif itu baik, asalkan bisa menghasilkan. Ada yang mengatakan semua hutang baik produktif maupun konsumtif itu baik, asalkan bisa dibayar. Saya pribadi cenderung orang yang tidak suka berhutang, namun tidak juga menentang hutang. Selama Anda bisa bertanggung jawab atas hutang Anda, sebenarnya sah-sah saja. Karena Anda harus ingat,
bahwa hutang tetap harus dibayar. Nah, untuk poin kedua ini, saya lebih menekankan pada hutang konsumtif, di mana biasanya hutang ini dipakai untuk memenuhi keinginan kita. Contohnya seperti membeli handphone terbaru, ataupun membayar biaya liburan yang sebenarnya masih bisa ditunda, dan lain sebagainya. Jika Anda masih mempunyai hutang konsumtif, apalagi hutang tersebut mempunyai bunga, maka stop investasi saham, lunasi dulu hutang Anda. Masih lebih baik Anda tidak berinvestasi saham namun hutang lunas, dibanding berinvestasi saham tapi hutangnya menumpuk. Ingat, investasi itu untuk masa depan, namun hutang adalah kewajiban masa kini. Bagaimana Anda bisa tenang memikirkan masa depan jika kewajiban masa kini belum diselesaikan? Apalagi jika hutang konsumtif itu mempunyai bunga, dan bunga itu terus menggulung setiap bulan, seperti bunga kartu kredit, rentenir, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Tujuan Anda akan menghasilkan compounding dari investasi saham, jadi selesaikan dulu compounding di hutang, baru berusaha menghasilkan compounding di saham. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana jika saya berinvestasi saham yang mana hasilnya digunakan untuk bayar hutang? Saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Saham adalah instrumen investasi risiko tinggi, apalagi bagi mereka yang masih awam. Bagaimana mungkin Anda mempertaruhkan sisa dana yang dimiliki ke instrumen risiko tinggi yang sebenarnya bisa digunakan untuk mencicil pembayaran hutang tersebut? Tidak usah berpikir yang aneh-aneh ya. Fokus saja ke penyelesaian hutang konsumtif terlebih dahulu. Barulah Anda masuk ke pasar modal dan menjadi seorang investor. Tetap semangat ya! Poin ketiga, tidak tahu apa yang dibeli. Stop investasi saham jika tidak tahu apa yang dibeli. Anda sudah mempunyai emergency fund dan tidak mempunyai hutang. Namun, masuk ke pasar modal tanpa ada pengetahuan dan mulai membeli saham. Ironisnya, Anda tidak mengetahui apa-apa tentang saham yang dibeli, hanya berdasarkan rekomendasi atau isu beredar. Hal ini sering dijumpai di kalangan pemula yang masuk ke pasar saham. Itu membuat jika terjadi penurunan yang signifikan, Anda akan merasakan kepanikan yang luar biasa. Ada satu statement lagi yang sering disampaikan, jika Anda tidak tahu apa-apa, beli saja saham blue chip, dalam jangka panjang pasti naik. Saya kurang setuju dengan statement ini. Kenapa? Tentu karena Anda tidak tahu apa-apa. Sekalipun saham itu adalah blue chip, yang mana merupakan perusahaan terkenal seperti BCA, BRI, Unilever, HMSP Sampurna, dan lain sebagainya, jika Anda tidak tahu tentang perusahaan itu, jangan dibeli. Tidak semua saham blue chip layak untuk diinvestasikan. Dan, kalaupun saham yang Anda beli itu sebenarnya layak, Anda tidak mempunyai dasar yang kuat kenapa membelinya. Saya jamin, Anda akan merasakan kepanikan jika terjadi penurunan harga secara signifikan. Kita bisa mengambil contoh dari realita di tahun 2020, di mana pada bulan Maret terjadi penurunan masif untuk berbagai saham kelas kakap. Tidak peduli sebagus apa saham itu, seberapa murahnya dia, seberapa besar potensi capital gain, namun jika Anda tidak tahu apa-apa, jangan dibeli. Setiap investor punya sudut pandangnya masing-masing terhadap satu saham. Saham A yang dipandang baik oleh investor A, bisa saja menjadi jelek di persepsi investor B. Tak ada hal mutlak di investasi saham, karena setiap orang punya argumennya masing-masing. Poinnya, Anda harus punya dasar sebelum melakukan transaksi. Kenapa membeli saham itu? Kenapa membeli di harga itu? Di harga berapa akan dijual? Bagaimana jika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan Anda? Dan lain sebagainya. Ingat, uang yang diinvestasikan adalah uang Anda sendiri, dan Andalah yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Apakah uang itu akan bertambah atau berkurang? Semua tergantung pada keputusan Anda. Nah, dari video tadi kita memperoleh beberapa poin penting di mana sebaiknya jangan dulu beli saham apabila kondisi kamu seperti pada 4 kriteria berikut ini. Yang pertama, belum punya dana darurat minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Kedua, punya hutang konsumtif dengan nominal cicilan yang besar. Ketiga, berencana bayar cicilan hutang dari keuntungan di saham. Dan yang keempat, tidak tahu saham apa yang akan dibeli. Saat ini saya tidak akan bahas lagi tentang 4 poin tadi. Saya lebih tertarik untuk membahas satu pertanyaan. Jika saya sudah beres dengan 4 poin tadi,
apakah saat saya beli saham yang akan di-hold jangka panjang pasti memperoleh keuntungan? Pertanyaan ini terdengar klise, tapi sebenarnya dari pertanyaan ini, kamu akan tahu tujuan dari pembelian sahammu saat ini. Jangan sampai kita hanya seperti bermimpi di siang hari, padahal pada kenyataannya kita berharap terlalu tinggi. Saya akan bahas dari sudut pandang yang berbeda, jadi pastikan kamu nonton video ini hingga selesai. Ada satu video menarik lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kamu sebelum memulai pembahasan. Silahkan lihat dulu videonya. Nah, dari video yang memperlihatkan ranking 20 saham dengan market cap terbesar sejak awal tahun 2000, ada hal yang bisa kita pelajari. Saham yang dulu jadi idola, belum tentu saat ini masih jadi idola. Artinya, saham yang saat ini jadi idola, belum tentu di masa depan masih jadi idola juga. Mari kita lihat sekilas tentang beberapa rekapan dari 4 tahun yang saya ambil, yaitu tahun 2001, 2007, 2010, dan 2014. Pada tahun 2001, 3 saham dengan market cap terbesar adalah TLKM, BBNI, dan GGRM. Tahun 2007, TLKM, Bumi, dan ASII. Tahun 2010, ASII, TLKM, dan BBCA. Sedangkan tahun 2014, HMSP, BBCA, dan TLKM. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dulu TLKM, ASII, dan HMSP sempat menjadi raja market cap di Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar saham yang dulu punya market cap 3 terbesar di Indonesia. Paling tidak ada 7 nama saham yang bisa kamu temukan di sana, yaitu TLKM, BBNI, GGRM, Bumi, ASII, BBCA, dan HMSP. Pertanyaannya, dari 7 saham itu, saham mana yang di tahun 2024 ini harganya masih bertumbuh? 2 saham di sektor rokok yang dulunya memiliki market cap sangat besar, yaitu HMSP dan GGRM, harga sahamnya terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini. Setelah tahun 2018, harga saham HMSP tidak mampu tumbuh lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan saham GGRM sejak tahun 2019. Kita tahu bersama bahwa bisnis industri rokok memang memiliki banyak sentimen negatif yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk saham ASII dan TLKM juga terlihat kinerja harga saham yang mengalami penurunan di tahun 2024. Harga saham ASII tidak mampu naik lebih tinggi lagi setelah tahun 2017. Dan begitu juga dengan harga saham TLKM sejak tahun 2022 yang tidak mampu naik lebih tinggi. Namun, untuk aspek pencapaian laba, 2 saham ini yaitu TLKM dan ASII sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Saham berikutnya adalah Bumi. Bagi yang sudah masuk pasar modal sejak tahun 2000-an, tentu tidak asing lagi dengan nama saham ini. Saham yang dulunya sempat terbang ke angka 8 ribuan, tapi kini harga sahamnya sangat rendah. Kamu tentu sudah tahu kan bagaimana kinerja keuangan dari saham ini, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. 2 saham terakhir adalah BCA dan BNI. Hingga saat video ini dibuat, mungkin 2 saham inilah yang punya kinerja harga saham yang cukup baik sejak tahun 2000-an. Meski terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, tapi penurunannya masih bisa dikatakan cukup wajar. Jika dilihat dari aspek kinerja laba, BCA dan BNI juga mampu menghasilkan pertumbuhan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu, setidaknya hingga Q1 2024. Dari contoh tadi saya mau sampaikan bahwa menurut saya pribadi, ada keterkaitan yang signifikan antara pencapaian laba dan kinerja harga saham perusahaan. Apabila laba perusahaan tidak bisa tumbuh di masa depan, ada kemungkinan harga sahamnya juga tidak mampu untuk tumbuh konsisten. Di sisi lain,
Selama laba perusahaan bisa tumbuh secara terus-menerus, harga saham masih berpotensi untuk tumbuh lagi. Mari saya buktikan dengan dua contoh saham ini. Gambar di bawah ini merupakan histori pencapaian laba HMSP dari tahun ke tahun. HMSP berhasil mencetak laba tertinggi pada tahun 2018 hingga 2019, sekitar 13,5 sampai 13,7 triliun rupiah. Sekitar jangka waktu itulah harga saham HMSP sempat mencetak all-time high di angka 5 ribuan. Tapi sejak tahun 2020, kinerjanya turun signifikan. Harga HMSP juga mengalami penurunan yang besar. Kamu bisa lihat labanya turun dari 13,7 menjadi 8,5, menjadi 7,1, dan menjadi 6,3 hingga tahun 2022. Bahkan, laba di tahun 2011 sebanyak 8 triliun rupiah, lebih besar dibandingkan laba tahun 2022 dengan angka 6,3 triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan valuasi PBV saham ini yang memang bisa dikatakan tinggi dibandingkan industri lain, misalnya perbankan. Sekarang mari kita bandingkan dengan saham BBCA. Bank BCA terus mencetak pertumbuhan laba dari tahun ke tahun, di mana laba terakhir merupakan laba terbesar yang pernah mereka capai, dengan angka 48,6 per tahun 2023. Bahkan jika dibandingkan tahun 2018, laba BCA sudah tumbuh berkali-kali lipat dengan nominal puluhan triliun rupiah. Begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2022. Apa dampaknya terhadap harga saham? Kamu bisa lihat sendiri bagaimana konsistensi pertumbuhan saham BCA selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Nah, di sini menarik. Pada tahun 2012, laba BCA hanya 11,7 triliun dan sudah menjadi 48,6 triliun di tahun 2023. Kamu hitung sendiri kenaikannya berapa kali lipat. Dari dua contoh ini sebenarnya kamu sudah punya gambaran sederhana bagaimana melihat harga saham perusahaan. Memang dalam jangka pendek harga saham murni ditentukan oleh supply and demand. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi meyakini bahwa harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan. Memang ada beberapa anomali untuk saham-saham yang sengaja digoreng sehingga harganya naik signifikan. Tapi ditunggu saja, seiring dengan berjalannya waktu akan ada saatnya mereka mengikuti kinerja perusahaan yang mereka miliki. Perbandingan harga saham dan laba ini bisa kamu gunakan untuk menilai apakah saham yang kamu miliki masih bisa dipertahankan dalam jangka panjang atau tidak. Jadi, tidak semua saham bisa di-hold jangka panjang. Bahkan saham-saham yang saat ini mungkin terlihat keren, di masa depan bisa saja harganya akan terjun bebas. Kita memang tidak tahu masa depan akan terjadi seperti apa. Tapi setidaknya dengan analisa sederhana ini, kamu jadi punya gambaran apakah saham yang ada di portofolio akan di-hold atau di-cut loss. Meski begitu, selain pertumbuhan laba, kamu juga sebenarnya harus mempertimbangkan banyak hal, seperti apakah valuasi harga saham masih masuk akal atau sudah terlalu mahal. Bagaimana kualitas manajemennya? Seperti apa jumlah hutang perusahaan? Apakah masih mampu dibayar atau tidak? Bagaimana prospek bisnis perusahaan jika dibandingkan dengan kondisi negara? Apakah bisnisnya masih memiliki banyak sentimen negatif atau malah positif? Berbagai hal itu harus kamu jadikan pertimbangan juga sebelum ambil keputusan. Terlebih keputusan untuk hold atau jual saham dengan tujuan jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika laba perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu tapi harga sahamnya malah turun terus? Menurut saya pribadi, selama beberapa poin yang saya sebutkan tadi masih aman, seperti valuasi, hutang, dan lain-lain, sebenarnya hal ini merupakan sebuah kesempatan. Artinya kamu diberikan kesempatan untuk membeli saham bagus pada harga yang lebih murah. Ingat, harga saham tidak selalu rasional. Ada saatnya mengalami penurunan signifikan saat labanya naik. Ada saatnya juga naik signifikan padahal labanya turun drastis. Kesempatan itulah yang sebaiknya kamu pergunakan. Kamu tidak akan selalu memperoleh kesempatan seperti itu karena harga saham akan terus bergerak naik dan turun. Kamu bisa lakukan riset sederhana untuk melihat perbandingan dari potensi profit dan loss suatu saham, terlebih untuk saham-saham yang bisa dikatakan salah harga seperti kondisi tadi. Kamu tidak perlu terlalu panik jika harga saham perusahaan turun 20% dalam sebulan. Tapi kamu sebaiknya segera mengambil tindakan jika laba perusahaan turun 50% hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dan murni karena berasal dari melemahnya bisnis perusahaan. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar saya dalam mengambil keputusan jual beli. Memang ada beberapa analisa lain yang perlu dipertimbangkan seperti yang sudah dibahas tadi. Tapi dengan melihat perbandingan pertumbuhan laba dan harga saham, sebenarnya kamu sudah bisa memiliki dasar analisa yang cukup akurat. Bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kesimpulan,
Lalu, kalau kamu mau tahu apakah saham itu bisa di hold jangka panjang atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melihat pertumbuhan laba perusahaan. Apakah labanya konsisten tumbuh atau sudah mentok? Meski bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan, analisa sederhana ini cukup membantu sebagai bahan pertimbangan. Kalau kamu belum paham maksud saya, silahkan nonton video ini dari awal lagi. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar analisa saham dari aspek fundamentalnya, mungkin ebook The Stock Market, strategi nabung saham, dan cara analisa laporan keuangan bisa membantu. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list buku baca saham. Pertama Stock for Living, strategi nabung saham, The Stock Market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.